sapa, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul yaitu Pancasila Dasar Negara untuk aspek historis dan konstitusi. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami, perkenalkan nama saya Nasatus Antullah Aura Purwanto dengan 3 digit NIM angka terakhir yaitu 083 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Yudha Kartika dengan NIM 081. Saya Mahadia Sarina Putra Panita dengan NIM akhir 077. Saya Gregorius Devandel Winata, NIM akhir 101. Saya Syafira Arijani dengan NIM akhir 093. Saya Reza Nasution dengan NIM akhir 069. Baik, di sini adalah subbab yang akan kami bahas mengenai video ini dan akan kami mulai dengan subbab pertama yaitu sumber histori sebagai dasar negara yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk subbab pertama yaitu ada sumber histori sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang memuat pikiran bangsa sedalam-dalamnya, merupakan hasil perjuangan para pendiri bangsa. Rumusan Pancasila sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Muka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil puncak perundingan dan pembahasan para pendiri bangsa secara dialektikal dalam sidang-sidang Dokretsu Shuri Sosyosakai atau yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dalam bahasa Belanda yaitu filosofi klasik. Hal tersebut ialah fundament filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk didirikan di atasnya sebuah gedung yaitu Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah pandangan dunia. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan BPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Baik, saya akan membawakan chapter B, yaitu Konstitusi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itu memiliki fondasi yang kaya akan nilai-nilai filosofis dan sejarah perjuangan bangsa. Pancasila diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal UUD itu sendiri, Pancasila menyatukan berbagai aliran pemikiran seperti nasionalisme, sosialisme, dan keagamaan yang diwujudkan melalui prinsip utama seperti demokrasi, permusyawaratan, keadilan, sosial, dan persatuan. Sebagai ideologi yang dirumuskan oleh tokoh pendiri bangsa, Pancasila mencerminkan pandangan hidup dan identitas bangsa. Nilai-nilainya seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial menjadi panduan dalam perilaku masyarakat dan sistem hukum. Sifatnya yang menyatukan sangat penting, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Memerlukan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan keanekaragaman ini secara integral. Dalam implementasinya, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang serta kebijakan negara melalui asas negara hukum atau Rechtsstaat. Pancasila menegaskan bahwa setiap aspek pemerintahan harus sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat. Struktur negara Indonesia juga didesain untuk menghindari fragmentasi yang menekankan pentingnya persatuan nasional yang merupakan respon terhadap pengalaman secara kolonialisme dan politik pecah belah kolonial. Selanjutnya bisa lanjutkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Di sini menurut diskusi dari kelompok kami ditemukan ada 4 poin. Yang pertama, ada mengikat dan mempersatukan bangsa, mengatasi tantangan globalisasi dan ideologi, panduan dalam pembangunan nasional, dan yang terakhir adalah memperkuat rasa kebersamaan dan toleransi. Untuk yang pertama, ada mengikat dan mempersatukan bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang beragam. Pancasila menjadi alat nomor 1 yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut dalam satu bingkai negara kesatuan. Untuk yang kedua, bisa mengatasi tantangan globalisasi dan ideologi ekstrim. Dalam era globalisasi, ancaman dari ideologi asing seperti radikalisme dan liberalisme menjadi tantangan bagi identitas bangsa.
Pancasila berfungsi sebagai tameng dan panduan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, sebagai panduan dalam pembangunan nasional. Sebagai ideologi negara, Pancasila menuntun arah pembangunan Indonesia ke arah yang sesuai dengan tujuan kemerdekaan, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang terakhir ada memperkuat rasa kebersamaan dan toleransi. Pancasila mendorong kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan dan mengajarkan toleransi, sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang muncul akibat perbedaan tersebut. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi panduan moral dan etis, serta identitas kebangsaan yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia. Urgensinya menjadi semakin tinggi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini, seperti krisis moral, konflik sosial, dan ancaman dari ideologi lain. Berikutnya adalah esensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah landasan filsafat dan identitas bangsa. Pancasila adalah hasil dari nilai-nilai luhur yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Ini menjadikan Pancasila sebagai refleksi dari budaya, keyakinan, dan aspirasi rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah pedoman moral dan etika. Nilai-nilai dalam Pancasila mengandung pedoman moral untuk individu maupun negara. Dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila, kehidupan masyarakat diharapkan bisa lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Yang ketiga adalah kerangka norma dalam hukum dan perundang-undangan. Pancasila menjadikan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa setiap peraturan dan kebijakan harus disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah dasar kehidupan bernegara yang berkeadilan sosial. Esensi Pancasila mencakup keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencerminkan cita-cita untuk menghilangkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan hak antar warga negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab terakhir dengan judul yaitu Demokrasi Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam mengoperasikan negaranya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya demokrasi itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan juga kratos. Demos itu berarti rakyat dan juga untuk kratos berarti pemimpin atau kekuasaan. Dari hal tersebut dapat kita artikan bahwasanya demokrasi berarti kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Dan di sini kami menemukan beberapa poin penting dalam diskusi kami mengenai topik ini. Yang pertama yaitu yang jelas kedaulatan di tangan rakyat, yang berarti bahwasanya rakyat itu memiliki hak dalam membuat sebuah peraturan. Jika mana pemerintah itu membuat peraturan dan mereka tidak setuju, maka kami boleh menyuarakan aspirasi kita bahwasanya dirasa peraturan tersebut dirasa tidak pas. Dan yang kedua itu adalah persamaan hak, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam politik, hukum, dan kesempatan. Yang mana kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini sangat kurang dalam hal ini. Kita mengetahui bahwasanya di berita itu banyak kalau misalnya politikus itu korupsi bermiliar-miliar atau sampai triliun, mereka hanya di penjara hanya beberapa tahun. Tapi untuk mereka, untuk orang kelas ke bawah, menengah ke bawah, kita anggap saja contoh kalau misalnya orang itu mencuri ayam di sebuah desa, itu mereka akan dikenakan tindak pidana sekitar 10 tahun. Selanjutnya yaitu adalah kebebasan berpendapat. Ini sama halnya dengan poin nomor 2, yaitu rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut atas penindasan. Ini juga ada korelasinya terhadap poin nomor 1 tadi, bahwasanya kita itu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat atau aspirasi kita apabila dirasa sistem pemerintahan kita itu dirasa kurang. Selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap hukum. Demokrasi mengedepankan supremasi hukum atau rule of law, sehingga semua pihak tunduk pada hukum. Jadi di sini adalah yang dimaksud adalah supremasi hukum. Jadi segala tindak pidana atau tindak kejahatan itu pasti akan dikenakan oleh supremasi rule of law. Selanjutnya yaitu pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan pemimpin dilakukan dengan secara langsung, jujur, dan adil.
Baik, sekian sudah diskusi video hasil diskusi dari kami, dan ini merupakan kontribusi untuk pemenuhan tugas oleh dosen pengampu Dr. Soekarno. Kami dari kelas psikologi B Mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi